Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Bagaimana kabar sahabat muda semua? Masih puasa kan? Ya, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini tidak lupa kita menyemangati diri kita bahwa yang terbaik untuk mengisi waktu di bulan Ramadan tidak hanya tidur ya, tapi juga bagaimana kita tetap meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Kali ini sahabat muda akuntansi akan saya temani untuk kembali belajar akuntansi keuangan menengah, dan tibalah kita sampai ke topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kebijakan dividen. Sahabat muda akuntansi, kita tahu bahwasanya investor ketika membeli saham di sebuah perusahaan tentu berharap ingin mendapatkan sebuah return yang kita sebut dengan dividen. Nah, dari sudut pandang investi atau perusahaan yang menerbitkan saham, maka dividen atau return yang harus kita berikan kepada pemegang saham merupakan sebuah polemik tersendiri. Kenapa demikian? Karena ada beberapa pilihan bagi perusahaan untuk pertama, tahun ini dia membagi atau tidak dividen kepada para pemegang saham. Tentu ada beberapa pertimbangan ya. Kemudian kalaupun kita bagi dividen, dividen seperti apa yang ingin kita berikan kepada para pemegang saham? Apakah dividen dalam bentuk tunai atau dividen non tunai? Ini juga pilihan juga. Dan kedua-duanya memiliki konsekuensi dalam perspektif akuntansi. Dalam video pertama ini, saya akan memberikan ilustrasi ataupun penjelasan kepada teman-teman semua bahwasanya penting sekali bagi investi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Tentu saja bagi sahabat muda akuntansi sudah tidak sabar ingin memperdalam apa saja yang menarik dari kebijakan dividen ini. Ya, teman-teman semua, kalau kita lihat itu pokok bahasan di Pak Geso mengenai kebijakan dividen itu sangat simpel sebenarnya ya, sangat simpel, sehingga kita bisa membagi video kita dalam beberapa video yang mudah-mudahan lebih fokus ke arah topik permasalahan ya. Kita akan fokus dulu kepada kebijakan dividen dan jenis dividen ya. Jadi ternyata bahwa perusahaan itu punya pertimbangan untuk tidak membagikan seluruh saldo laba atau seluruh return earnings kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi dengan catatan ya, mungkin nggak banyak atau bahkan mungkin kita sulit menjumpai ada perusahaan yang mau membagi seluruh labanya kepada pemegang saham. Pasti ada sebagian dari laba itu yang ditahan oleh perusahaan untuk apa? Nah, karena memang ada beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Pertama, untuk menjaga kesepakatan dengan kreditor. Ini biasanya dalam bentuk perusahaan itu coba memenuhi debt covenant ya, perjanjian utang piutang antara perusahaan dengan kreditor. Bahwa kreditor mensyaratkan kita boleh meminjam dari dia asal tidak semua laba misalkan dibagi kepada para pemegang saham. Nah, seperti itu harus kita penuhi. Atau boleh dibagi, tapi hanya persentase tertentu maksimal yang harus kita penuhi. Dan itu harus kita penuhi sesuai dengan kesepakatan kita dalam debt covenant tersebut, ya, perjanjian utang piutang. Kemudian ada juga memenuhi ketentuan perusahaan. Bisa jadi perusahaan punya kebijakan bahwasanya, saya harus strict nih mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu ya, sehingga saya tidak bisa membagi seluruh dividen kepada para pemegang saham. Atau perusahaan punya keinginan untuk melakukan ekspansi perusahaan ya. Jadi sebagian uang dari laba ini kita akan operasionalkan kembali, mungkin kita investasikan di suatu segmen usaha tertentu atau membangun sebuah factory gitu ya, sebuah pabrik ya, di mana ini akan mendukung operasional perusahaan di kemudian hari ya. Kemudian kita juga perlu pertimbangkan teman-teman semua bahwa investi itu harus tahu melancarkan pembayaran dividen. Artinya kalau ternyata kita sendiri berjanji membayarkan sejumlah dividen tapi kita sendiri nggak mampu karena likuiditas kita terganggu, itu malah percuma saja. Jadi seolah-olah kita hanya memberikan PHP ya kepada para pemegang saham. Ya. Dan yang berikutnya adalah antisipasi jika terjadi kerugian ya. Nih, karena bisa jadi tahun ini untung, tahun depan bisa jadi buntung ya, atau tidak untung ya. Nah, ini juga penting sekali untuk mempertahankan sebagian dari return earnings agar tidak dibagikan kepada pemegang saham. Ya.
Jadi teman-teman semua, hal penting yang perlu diketahui oleh investi atau perusahaan penerbit saham ketika bagi dividen adalah manajemen itu mempertimbangkan ketersediaan dana. Ya, likuiditasnya gimana? Kalau dana nggak ada, itu akan sangat menyulitkan. Jangan sampai perusahaan itu berhutang hanya gara-gara ingin membayar dividen. Nah, ini kan nggak lucu gitu ya. Karena kita tahu memang laba itu kan laba sifatnya akrual. Laba sifatnya akrual yang bisa jadi nggak sama persis dengan uang kas yang masuk ya. Laba akrual bisa jadi nggak sama dengan peningkatan uang kas yang masuk ya, karena kita tahu di dalam akrual itu ada hal-hal yang memang belum mencerminkan uang kas masuk. Jadi penting sekali perusahaan perlu melihat berapa besar ketersediaan dana dia untuk membayar dividen. Dan juga perusahaan juga bisa juga mempertimbangkan untuk tidak membayar dividen jika kondisi keuangan sekarang dan masa depan tidak menjamin distribusi dividen ya. Kalau memang kondisi sekarang dan mendatang kita memang kayaknya nggak bisa nih bagi dividen, ya nggak perlu kita memaksakan diri untuk membayar dividen. Dan saya pikir kalau kita sih bisa meyakinkan kepada pemegang saham bahwa ini demi going concern perusahaannya lebih baik, maka bisa jadi itu pemegang saham bisa memaklumi ya. Ini hal penting di dalam kebijakan dividen. Nah, sahabat muda akuntansi, ditinjau dari sisi jenis dividen, kita tahu ya dividen itu ternyata pembagian laba itu tidak hanya berupa cash dividen ya. Kalau cash dividen jelas ya kita membagi return kepada pemegang saham itu dari persentase tertentu atas laba bersih berupa uang tunai, itu namanya cash dividen. Tapi ada juga property dividends ya. Property dividends ini biasanya dikaitkan dengan instrumen investasi ya, misalkan kita punya investasi dalam bentuk instrumen utang di perusahaan lain, itu bisa kita janjikan untuk kita bagikan kepada pemegang saham. Atau ada juga namanya liquidating dividends. Ini dividen yang kita berikan dalam bentuk sebenarnya bukan sepenuhnya membagi laba, tapi mengembalikan share premium istilahnya. Jadi ketika menerbitkan saham kan ada share premium ya teman-teman ya. Jadi share premium ini akan kita kembalikan kepada para pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah share dividends, kita membagi dividen dalam bentuk saham. Jadi kita menerbitkan saham lagi untuk para pemegang saham yang ada. Nah, hakikatnya teman-teman semua dividen itu mengurangi total ekuitas ya, karena kita akan mendebit ke return earnings, kecuali share dividends. Kenapa? Nah, nanti kita jelaskan kenapa share dividend sebenarnya tidak mengurangi total ekuitas secara keseluruhan. Demikian sahabat muda akuntansi mengenai pengenalan kebijakan dividen dan jenis-jenis dividen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.